Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala nikmatika ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, ridhai kami, rahmati kami, berkahi kami, ampuni dosa-dosa kesalahan kami, bimbing kami terus dalam kenikmatan iman Islam hingga akhir hayat kami. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, takutlah kalian semuanya, wazina, dalam melakukan zina. Takutlah kalian semua, az-zina, yaitu melakukan perzinahan. Maka inna, sesungguhnya, fihi, di dalam zina, arba'a khisalin, ada 4 perkara. Arba'a khisalin, ada 4 khisalin perkara. Yudhibu, yang menghilangkan. Yudhibu, yang menghilangkan. Al-baha'ah, kewibawaan. Al-baha'ah, kewibawaan. An, dari al-wajhi, wajahnya. An, dari al-wajhi, wajahnya. Jadi pesan Rasulullah kepada kita semua, anak-anakku, jauhi perbuatan zina. Takutlah akan perbuatan zina, karena zina yang pertama akan menghilangkan kewibawaan seseorang, akan melenyapkan kemuliaan seseorang, hina, rendah dipandang oleh teman, dipandang, dilihat hina oleh para malaikat, pandang, dilihat oleh Allah hina dan rendah. Tentu gak ada nur cahaya kesolehan di dalam mukanya, udah gak ada. Walaupun dipoles sedemikian rupa, laki maupun perempuan, ya, bahkan dia gak pede, dia gak ada kepedean lagi nih. Di tengah-tengah masyarakat, kalau sudah dia melakukan zina, berbaur di masyarakat, sudah gak ada kenyamanan. Mungkin menjadi bahan perbincangan. Si Fulan bin Fulan, tuh kemarin yang kepergok itu, ngumpet di pohon jagung, pohon pisang, berduaan. Tuh
sekarang bunting tuh, udah hilang kehormatannya, hilang kewibawaannya. Ya, jauh hati-hati dengan zina. Kita malu di hadapan Allah dan akan dipermalukan juga di hadapan manusia. Karena zina ini akan merendahkan diri kita sendiri di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqta'u ar-rizqa. Zina juga yang kedua akan memutus, yaqta'a memutus ar-rizqa, rizki. Yang tadinya berkah usahanya, berkah perniagaannya, berkah bisnisnya, begitu di zina ambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkrut bisnisnya, bangkrut usahanya. Teman yang begitu dekat, yang selalu terus ngasih orderan bisnisnya, sahabat yang begitu cinta karena kesolehannya, satu demi satu mulai meninggalkan. Allahu Akbar. Hingga mengalami kefatalan. Yang ketiga, wa yuskhitur rahman. Wa dan yuskhitu, dia akan dimurkai, mendapatkan murka, mendapatkan kebencian. Ar-Rahman dari sifat dari Allah yang Rahman, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Wa yujibu, dan yujibu mewajibkan, al-khuluda kekal, al-khuluda kekal, finnari di dalam api neraka, finnari di dalam api neraka. Rawi meriwayatkan hadis At-Tabarani, Imam At-Tabarani, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Jadi 4 perkara tadi. Apa yang pertama tadi, Jom? Apa perkara 4 tadi? Pertama? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Ya, yang keempat? Jadi ternyata tidak hanya orang yang menyekutukan Allah yang kekal abadi di dalam neraka. Tidak hanya orang kafir yang tidak percaya Allah sebagai Tuhannya. Tapi ketika ada orang yang telah menyatakan bahwa zina halal, zina boleh, itu coba dilihat di footnote-nya di paling bawah. Ai istahallahu wa illa fahuwa razun fatahwil. Karena apa? Dia sengaja menghalalkan. Zina itu boleh. Tapi kalau dia masih takut, ada perasaan bersalah, itu masih ada peluang untuk keluar dari neraka. Tapi ini menjadi fasilitator adanya perzinahan. Dibangun tempat-tempat prostitusi, disiapkan wanita-wanita, apa namanya itu? Wanita TKS, apa? Wanita tanpa susila, WTS, ya. Disiapkan WTS atau apa lagi? Perempuan pekerja seks komersial, apa itu? Banyaknya. Pekerja PSK. Tapi jangan salah, ada warung namanya PSK. Nanti jangan, wah ini berarti PSK yang kemarin Abi katakannya. Bukan. Itu PSK ternyata ada merek warung
sate PSK. Sate kiloan itu, apa ya kepanjangannya itu. Nanti lihat itu. Warung sate PSK. Bukan pekerja seks komersial, bukan. Tapi orang yang melegalkan, bahkan menjadi fasilitator adanya, itu maka dikatakan yujibu al-khuluda finnar. Maka dia akan kekal dan neraka. Karena apa? Tidak hanya dia pelaku zina itu, tapi memberikan fasilitas, semuanya diundang. Semua dipersilahkan. Semua boleh bersenang-senang. Halal katanya. Berarti menentang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jelas enggak kendak? Jelas? Baik. Terus berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, takutlah kalian semuanya, wal kibra, akan kesombongan. Sombong, angkuh. Al kibra, sombong. Merasa paling hebat, paling kaya, paling ganteng, paling cantik. Selalu meremehkan orang lain. Fa inna, fa maka inna, sungguhnya iblis fa maka inna, sungguhnya iblis hamala al kibro, hamala membawa atau mendorong hu kepadanya al kibru, kesombongan. Ala, atas Allah, al yaitu la, tidak, yasjuda, dia bersujud, li Adama, kepada Nabi Adam. Karena iblis laknatullah alaihi, karena sifat angkuhnya dan sombongnya, sehingga dia menolak perintah Allah untuk hormat kepada Nabi Adam. Maka ketika yang memiliki sifat sombong, berarti sifat iblis sudah masuk dalam dirinya. La yadkhul jannata man fi qalbihi darratun minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya, walaupun sebiji darah. Ya, walaupun sebiji darah. Yang sombong biasanya orang kaya apa orang miskin? Yang sombong orang kaya apa orang miskin? Kaya. Tapi ada nggak yang miskin sombong? Apa contohnya? Miskin sombong. Udah miskin sombong. Contohnya seperti siapa? Contoh, mohon maaf, dia tukang pemulung. Tahu pemulung? Ngambilin barang-barang bekas. Siang-siang di bulan Ramadan dia makan minum seperti merasa bahwa dirinya tidak ada kewajiban puasa. Terus orang udah miskin sombong lagi. Ada tukang bangunan, ya Allah ya Rabbana, seharian kerja. Ada kumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak mau memenuhi panggilan. Itu miskin, udah miskin sombong. Masih mending mana? Kaya sombong apa miskin sombong? Kaya sombong. Allah benci dengan kesombongan. Tapi lebih benci lagi, udah miskin sombong lagi. Itu udah dua-duanya udah gak dapat.
akhirat sengsara, dunia celaka, akhirat sengsara. Kaya masih lumayan kan, di dunia udah menikmati semuanya, tapi di akhirat ya jeblosin juga. Tapi yang hebat tuh kaya dermawan, kaya soleh, kaya ahli ibadah. Allahu Akbar. Ya Sung ya, sekaya apapun nanti kalian, andai kata ditakdirkan Allah menjadi orang kaya, nggak boleh menyombongkan dengan kekayaan. Punya uang, pamer-pamerin, terus bikin video TikTok. Padahal kanan kiri banyak orang yang masih amat sangat membutuhkan bantuan pertolongan. Banyak yang belum bisa menyekolahkan anak. Sementara dia memperlihatkan kekayaan. Orang pinter, orang pandai bisa sombong nggak? Orang alim bisa sombong nggak? Ada nggak orang alim sombong? Iblis itu alim, pinter dia, penasihat malaikat 500 tahun tinggal di surga menjadi penasihat. Itu kan pinter apa bodoh iblis? Tapi kata sombong, digodok pintar. Orang alim yang sombong lagi, orang dia kalau nggak dibayar, nggak diundang, nggak mau datang. Tapi begitu ada panggilan, apalagi yang ngundang orang kaya, amplopnya gede, datang. Tapi kalau pengajian nggak dikasih amplop, nggak mau datang, itu sombong, menyombongkan ilmunya. Ya, nanti kalian hidup di masyarakat, kampung-kampung, nanti kita lihat, kita bisa menilai, bisa menyeleksi siapa ustadz-ustadz yang benar-benar akan manfaat ilmunya, berkah ilmunya. Diantaranya adalah dia nggak memandang, nggak memilah dan memilih. Dimanapun, kapanpun, selama dia bisa berikan ilmu itu, tidak harus diundang, tidak harus dipanggil, tidak harus kasih transport. Dia akan tetap mengajar, berbagi ilmunya. Ya, tidak memilah dan memilih. Maka inna sesungguhnya Adama wa dan iyyakum, dan takutlah kalian semua Allah, wal hirsa, yaitu tergesa-gesa. Tergesa-gesa juga sifat iblis. Termasuk menghafal nih, anak-anakku menghafal tapi pinginnya cepet aja, nggak mau tartil, nggak mau pelan. Itu juga nggak boleh, nggak baik. Pikir dulu kalau mau berbuat sesuatu, musyawarah dulu, istikharah dulu. Udah langsung iya, oh ini nggak berpikir panjang sehingga penyesalan, kekecewaan. Maka inna sungguhnya Adam, Nabi Adam, hamalahul hars, hamala menimpahu kepadanya al harsu, tergesa-gesa. Bahasa Jawanya itu kesusu. Apa kesusu? Bukan kesenggol. Apa namanya? Tergesa-gesa. Apa? Tergesa-gesa itu apa? Pengen cepat-cepat, nggak berpikir dulu. Allah hirsu, tergesa-gesa. Ala atas an, yaitu akala, memakan, min dari asyajarati, buah khuldi. Min asyajarati, dari pohon khuldi. Nah, karena tergesa-gesa itulah sehingga nggak berpikir panjang ketika iblis mengatakan, wahai Adam,
Kalau engkau ingin kekal dalam surga, makanlah buah khuldi itu. Karena khuldi itu artinya kekal. Aku nyesel katanya. Siapa? Iblis ngomong gitu. Aku nyesel. Dulu seandainya aku makan buah khuldi itu, aku akan kekal dalam surga. Ayo cepet makan. Oh, istrinya langsung itu. Tanpa berpanjang. Bener kali bang. Iblis nyatanya diusir oleh Allah. Dikeluarkan. Karena nggak makan buah khuldi. Diputar balikkan. Padahal Allah melarang kan? Gimana ayatnya? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Ya Allah. Allah melarang tapi justru iblis mempersilahkan. Bahkan merayunya. Ngomong apa? Saya menasihati kamu loh. Aja, wahai Hawa, ini untuk kebaikanmu, kepentinganmu. Liciknya luar biasa iblis ini. Seakan-akan benar-benar menjadi pahlawan supaya kekal abadi. Ya Allah. Enggak iblis. Hati-hati itu, ada kawan pura-pura manis gitu kan. Enak proyek ini, bagus. Insya Allah aman deh. Ternyata di belakang dia sudah nyiapin KPK. Telepon KPK tuh. Nanti toilet tangkap aja itu. Itu proyek. Di sana di kopernya ada puluhan dolar, ratusan dolar dari penyuapnya. Tangkap aja. Padahal yang ngajak sendiri dia. Iblis juga itu. Wa iyyakum wa dan iyyakum, takutlah kalian semua al-hasada, yaitu hasud atau dengki. Dan Rasulullah, jangan sekali-kali kita ada sifat dengki dalam hati kita. Fa inna maka inna sungguhnya ibnai Adam, kedua putra Adam. Ibnai. Kalau satu ibnun, ibnin. Kalau dua ibnaini. Karena dimudofkan jadi ibnai Adam. Kedua putra Nabi Adam. Innama sesungguhnya qatala dia membunuh. Siapa qatala? Ahaduma salah satu putra Nabi Adam. Ahaduma salah satu dari putra Nabi Adam. Sahibahu. Qatala membunuh ahaduma, siapa yang membunuh ahaduma salah satu putra Nabi Adam, sahibahu kepada keluarganya atau saudaranya. Hasadan karena dengki, karena iri. Siapa yang membunuh? Yang membunuh siapa, Jom? Qabil. Membunuh siapa? Habil. Gara-gara apa? Iri, dengki. Ini hati-hati dengki. Dalam surah Al-Ma'idah. Ayat berapa, Cok? Ayat berapa? 30. Gimana ayatnya? Wa tawwa'at lahu nafsuhu. Ayo sama-sama. Wa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fatawat, maka melampiaskan kedengkiannya, kebenciannya. Nafsuhu yaitu dirinya siapa? Qabil. Qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, maka benar-benar melampiaskan siapa si Qabil ini dengan membunuh saudaranya. Fa asbaha minal khasirin. Ayat berikutnya, fa ba'atallahu rabaya bahadu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, dan seterusnya.
Nah, gara-gara hasud ini, hati-hati. Apa hasud itu? Hasud ialah senang melihat orang susah, susah melihat orang yang senang. Tuh, paham? Izudin, apa hasud itu? Susah, orang palingnya. Senang melihat orang yang senang. Masa hasud, masa senang melihat orang yang senang, bukan hasud. Ulangi, susah, senang, terus tapi dia senang orang susah. Contohin, Din. Misalnya Habib, ya, punya apa? Mobil. Tolib jadi tetangganya. Nah, begitu Tolib melihat tetangganya padahal satu angkatan, satu profesi, satu kantor. Habib sudah bisa beli mobil, Tolib belum. Tolib ya nggak bisa tidur, resah, gelisah, galau, uring-uringan. Nah, apalagi istri Tolib ngomong, tuh Bang Habib, coba kerja baru berapa tahun, malah duluan abang. Tuh dia sudah beli mobil, abang masih motor, kredit lagi motornya, dipanas-panasin istrinya lagi. Coba abang, nah ini hati-hati. Jadi karena ada bisikan dari istri, Tolib, kadang-kadang bisa terjadi korupsi. Itu karena dorongan istri. Akhirnya Tolib menghalalkan segala cara. Gimana supaya bisa di mobil, ya kan? Korupsi ini, korupsi itu, ini bahaya. Karena hasud itu bisa menjadikan orang akan melakukan sesuatu yang penting sampai terwujud, bisa menyaingi temannya yang tadi satu kantor dengan dia. Tidak hanya itu saja, begitu ada ayam lewat di depan rumah Tolib, ngomong itu istrinya, Bang Tolib, bagus banget tuh ayam, punya siapa, cantik banget, cakep banget bang. Istri Tolib begitu. Loh, itu punya Habib, oh kurang ajar. Ayam gak apa-apa disalahin, dilempar ayam itu. Padahal ayam gak salah loh. Jadi pelampiasan. Karena begitu lewat Habib di depan rumah Tolib, ya mobil barunya, Tolib langsung masuk ke rumah, ngintip lewat jendela. Tutup jebiar pintunya, keras banget, jebiar, sampai Bang Habib kemudian dengar. Kemudian Tolib ngeliat pas di jendela, Habib bilang, dadah Bang Tolib. Subhanallah, kepanasan Tolib, pingsan di rumah, bawa ke rumah sakit, ditengok sama Habib. Bang Tolib cepat sembuh, cepat sehat ya. Besok insya Allah hari Ahad yang akan datang saya mengadakan syukuran. Tolib tanya sama istrinya, syukuran apa deh itu Bang Habib? Tuh dia beli rumah baru, mati Tolib di rumah sakit, saking nggak kuatnya, panas dia. Itulah namanya hasud. Biasanya laki apa perempuan yang punya hasud? Dia gendol, biasanya laki apa perempuan? Yang punya sifat hasud laki apa perempuan? Oh, perempuan. Allahu Akbar. Ini bahaya. Ini akan ada selalu. Karena apa? Selama iblis masih bercokol di muka bumi, sifat iri selalu akan ada. Kenapa Yusuf kemudian dibuang di dasar sumur? Karena iri. Saudara-saudaranya nggak ingin melihat Yusuf di tengah-tengah mereka. Habil dibunuh oleh saudaranya karena hasud. Ya Allah. Dalam hadis yang lain,
iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar 'alal hatabi. Takutlah akan dengki, akan hasud, karena kedengkian akan melenyapkan semua pahala kebaikan kita. Sebagaimana bara api melenyapkan atau membakar kayu bakar. Habis. Ya, Jong. Jangan sampai ada hasud, iri dengan siapapun. Sajid, paham? Gak boleh iri. Kalau Noval punya istri cantik, ya jangan diiri. Wah, mudah-mudahan Noval cepat mati. Istrinya untuk saya. Itu hasud tuh. Mudah-mudahan mobilnya nanti hilang. Ya kan? Itu mendoakan keburukan kepada seseorang. Dengan harapan nikmat orang itu hilang, kemudian pindah ke tangannya. Itu namanya hasud. Tapi kalau enggak ada harapan untuk hilang lenyapnya nikmat itu, bukan hasud. Contoh misalnya begini. Di kampungnya Fairuz, ada seorang ustaz, alim, kaya, dermawan. Fairuz ngomong, ya Allah, ingin ya Allah seperti itu, udah kaya, dermawan lagi. Itu iri nggak? Iri bukan? Enggak, malah dianjurkan suatu kebaikan. Lalu kita berusaha, berupaya untuk meminta kebaikan itu supaya terjadi juga. Allah berikan juga kepada kita. Itu malah diperbolehkan, dianjurkan. Yang nggak boleh itu mengharapkan rezeki itu, karunia itu hilang dari dia. Paham? Dia mengharapkan, tetangga kita punya mobil, kita punya harapan yang sama. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan mobil juga kepada saya ya Allah, rumah kepada saya ya Rob. Boleh nggak gitu? Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Mudah-mudahan mobil orang aku ya Allah berikan kepada aku mobil ya Rob, terus mobilnya orang itu hilang. Tidak ingin melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, ini hasud. Ini bisa merasuk kepada hati siapa saja. Jangankan kita bukan, putra Nabi juga bukan, keponakan Nabi enggak. Banyak dosa, banyak kesalahan. Iblis bisa merasuki sifat itu, penyakit itu. Ya, insya Allah Allah selamatkan dengan cara apa? Mudah-mudahan salah satu resep dari Rasulullah yaitu apa? Gimana ya Rasulullah untuk mengobati penyakit hati itu? Apa kata Rasulullah? Aksiru tilawatil Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, aksiru dzikral mauti. Perbanyak ingat akan mati. Insya Allah nggak ada penyakit hasud itu. Kemudian manfaat. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.